Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan semua, kembali lagi di Bicara Sendiri, monolog berbahasa Indonesia dengan logat Minang. Kali ini saya akan membahas atau bercerita tentang hal yang paling booming di Indonesia saat sekarang ini, yaitu lolosnya timnas Indonesia ke babak final Piala AFF, dan sedikit cerita saya tentang menonton Piala AFF. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah mengklik video saya. Semoga video ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Baik, kita mulai saja. Saya mulai menonton Piala AFF atau dulu namanya masih Piala Tiger edisi terakhir pada tahun 2004. Saya masih kelas 2 atau kelas 3 SD, nggak tahu, lupa. Di 2004 saya nonton semifinal antara Indonesia dan Malaysia. Belum terlalu mengerti banget tentang sepak bola, tapi saya tahunya Indonesia lawan Malaysia di semifinal. Waktu itu pemainnya kalau tidak salah Kurniawan Dwi Yulianto, ada Eli Aiboy kalau nggak salah. Dan setelah menang di semifinal melawan Malaysia, Indonesia kalah di final oleh Singapura dengan skor agregat 5-2. Tidak terlalu jelas atau tidak terlalu ingat sekali saya memori tentang Piala Tiger 2004. Yang jelas saya itu nonton di Damasraya. Waktu itu orang tua saya merantau ke Damasraya. Kami nonton di Damasraya. Itu yang paling saya ingat. Terus di edisi selanjutnya tahun 2006 Piala AFF nggak ada, diundur ke 2007. Di 2007 saya kelas 5 SD, nggak tahu, lupa atau bagaimana, nggak tahu, entah nggak nonton Piala AFF entah gimana. Nah, itu udah diganti nama, tidak Piala Tiger lagi, sudah AFF. Belum disponsori Suzuki, tapi Piala AFF aja. Lanjut di 2008 kayaknya nonton, tapi nggak terlalu banyak. Indonesia kalau nggak salah waktu itu gugur di babak semifinal. Tahun 2008 itu final Thailand sama Vietnam. Vietnam juara untuk pertama kalinya di tahun 2008. Nah itu seingat saya. Terus lanjut ke edisi 2010. Edisi 2010 saya mengikuti langkah Indonesia dari babak grup sampai final, dan di final kalah lagi. Kalah menghadapi Malaysia, dan Malaysia juara Piala AFF juga untuk pertama kalinya di tahun 2010. Waktu tahun 2010 ekspektasi masyarakat Indonesia sangat besar. Media-media Indonesia sangat mengagung-agungkan timnas Indonesia pada tahun 2010. Waktu itu baru diperkuat oleh pemain naturalisasi, ada Christian Gonzalez, Irfan Bahdim di tahun 2010. Indonesia belum juara, tapi media Indonesia udah mengagung-agungkan timnas Indonesia, dan akhirnya di tahun 2010 kita runner up kembali. Lanjut di edisi selanjutnya Piala AFF di tahun 2012. Nah, di sana di tahun 2012 ini terjadi dualisme kubu atau dua kubu persepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia waktu itu lagi carut marut. Di Indonesia menunjuk Neil Maizar pelatih waktu tahun 2012. Alhasil Indonesia tidak lolos fase grup. Di tahun 2012, di tahun 2012 Singapura keluar menjadi juara AFF. AFF ini kan turnamen 2 tahunan atau 2 tahun sekali. Oke, kita lanjut pada edisi 2014. Di edisi 2014 ini timnas Indonesia saya rasa sampai semifinal.
Kalau salah tolong dikoreksi saja. Sampai semifinal. Waktu itu pelatihnya siapa ya? 2014. Siapa pelatih? Benirolo atau siapa? Lupa. Nah, yang jelas saya nonton kiprah timnas di tahun 2014. Jelasnya bagaimana kurang saya lupa. Lanjut di edisi 2016. Nah, 2016 ini unik juga nih. Indonesia juga diragukan untuk bisa berbicara banyak di AFF 2016. Tapi alhasilnya Indonesia lolos ke final dan menjadi runner up lagi untuk yang ke-5 kalinya. Untuk yang ke-5 kalinya jadi runner up. Waktu itu dilatih oleh Alfred Riedel, ada Boaz Salosa, Stefano Lillipali, era-eranya Rizky Pora, Manhati Les Hussein, gitu itu. Itu pemain-pemainnya. 2016 kita kalah oleh Thailand di babak final. Lanjut di edisi 2018. 2018 dilatih oleh Bima Sakti, alhasil tidak lolos babak grup. Sangat disayangkan 2018 kita tidak lolos fase grup di Piala AFF 2018. Dan tahun ini alhamdulillah kita lolos lagi di AFF 2020 dan akan bersua Thailand di babak final. Ya, jadi saya kekecewaan saya cukup banyak terhadap timnas. Mulai dari pertama kali saya nonton Piala AFF 2004 itu saya udah dikecewakan dengan tidak menjadi juara. Dari 5 kali Indonesia menjadi runner up, saya menyaksikan 3 kali kita gagal juara. Kalau tahun 2008 sama tahun 2000 itu saya belum nonton, masih kecil. Tahun 2004 udah nonton. Semoga kita bisa menghadapi Thailand di babak final. Dengan kesekian kalinya kekecewaan saya di final, jadi untuk AFF tahun 2020 saya tidak terlalu banyak ekspektasi terhadap timnas Indonesia. Yang jelas saya mendukung penuh, tapi tidak terlalu berekspektasi tinggi karena yang kita hadapi Thailand, King of ASEAN. Satu lagi, melihat pertandingan melawan Singapura dengan mental seperti itu, saya rasa peluang kita agak sedikit kecil. Agak kecil lah peluang kita. Bukan saya tidak nasionalisme. Kalau juara itu bonus. Yang jelas kita semua pasti mendukung timnas Indonesia di babak final Piala AFF 2020. Saya rasa itu saja cerita-cerita saya tentang Piala AFF, pengalaman saya menonton Piala AFF, dan kekecewaan saya terhadap timnas Indonesia. Di antara sekian banyak final, yang membuat saya paling kecewa itu di tahun 2010. Itu kecewa banget. Soalnya yang kita hadapi Malaysia yang belum pernah juara. Dan Malaysia merupakan rival abadi Indonesia. Jadi sangat kecewa sekali. Di tahun 2016 final tersebut juga menyisakan kekecewaan yang cukup tinggi lah. Kenapa? Karena kita udah menang di leg pertama dengan skor 2-1. Tapi di leg kedua Thailand terlalu perkasa untuk Indonesia. Semoga di tahun ini kita bisa juara, bisa menghadapi Thailand. Dan semangat untuk para pemain timnas. Selamat berjuang di final Piala AFF 2020. Semoga kita bisa menjadi juara. Oke, sekian, terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di Bicara Sendiri di episode berikutnya.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.